Terusan Suez adalah jalur air buatan yang dibangun di Mesir yang menghubungkan antara Laut Mediterania dengan Laut Merah. Terusan Suez ini menjadi salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia karena mempersingkat rute pelayaran antara Eropa dan Asia tanpa perlu mengelilingi Afrika. Terusan Suez juga menjadi simbol kemajuan teknologi dan strategi ekonomi global. Selanjutnya saya akan membahas tentang ide siapa dan mengapa terusan Suez dibangun. Jadi untuk menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah sebenarnya sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Namun proyek modern terusan Suez diperkasai oleh diplomat dan insinyur Prancis, Ferdinand de Lesseps pada abad ke-19. Alasan utama terusan ini dibangun adalah karena sebelum ada terusan Suez, kapal harus mengelilingi benua Afrika melalui Tanjung Harapan yang sangat memakan waktu lama. Jadi dibangunlah terusan Suez ini untuk mempercepat jalur perdagangan global khususnya antara Eropa dan Asia. Pada tahun 1854, Ferdinand de Lesseps mendapat izin dari pemerintah Mesir yang bernama Said Pasha untuk membangun terusan sebagai upaya memperkuat perdagangan dan perekonomian di wilayah tersebut. Proyek ini lalu diserahkan kepada sebuah perusahaan yang bernama Suez Canal Company yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut. Perusahaan ini bertugas merancang dan mengawasi pembangunan terusan dengan sebagian besar modal datang dari investor asing, terutama dari Eropa. Pusat manajemen konstruksi, kebutuhan tenaga kerja, logistik, dan pengadaan teknologi yang diperlukan selama proses pembangunan itu berasal dari perusahaan Suez Canal Company ini. Nah, jadi sini saya akan menceritakan apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan terusan Suez. Yang pertama ada tenaga kerja. Ribuan pekerja dibutuhkan termasuk pekerja lokal Mesir dan tenaga ahli dari Eropa. Pada awalnya pekerja Mesir direkrut secara paksa, tetapi kemudian sistem kerja ini dihapuskan. Yang kedua, peralatan dan teknologi. Alat-alat manual digunakan untuk menggali tanah pada tahap awal, tetapi pada akhir mesin uap dan kapal keru mulai diperkenalkan untuk mempercepat proses penggalian. Yang ketiga ada pendanaan. Proyek ini membutuhkan biaya besar yang sebagian besar dibiayai oleh perusahaan Suez dan pemerintah Mesir. Yang keempat adalah logistik dan pasokan. Pembangunan kanal di wilayah gurun memerlukan pasokan makanan, air, dan bahan bangunan yang konstan bagi para pekerja. Pembangunan terusan Suez menghadapi beberapa kendala utama termasuk kondisi geografis. Kondisi geografis gurun yang sulit menyebabkan banyak sekali para pekerja yang kesusahan dan keribetan saat mengalami proyek tersebut. Ada juga wabah penyakit seperti malaria dan kolera yang tersebar luas pada saat terusan Suez itu sedang dibangun. Dan juga serta tingginya angka kematian pekerja. Awalnya banyak pekerja Mesir yang direkrut melalui tenaga kerja paksa, namun ini dihentikan pada tahun 1863. Materi selanjutnya adalah apa yang perlu dilakukan terhadap pembangunan terusan Suez tersebut. Yang pertama kali dilakukan pada pembangunan terusan Suez ini adalah penggalian manual. Pekerja penggalian dimulai secara manual menggunakan tenaga kerja manusia. Ribuan pekerja di Mesir dipaksa untuk menggali terusan dengan menggunakan alat sederhana seperti cangkul dan juga sekop. Sebagian besar, tenaga kerja awal adalah buruh paksa atau disebut dengan sistem Corvi, yang mengharuskan rakyat Mesir bekerja tanpa bayaran di bawah kondisi yang keras. Banyak dari mereka yang tewas karena penyakit, kelelahan, dan juga malnutrisi. Berikutnya, masuk ke penggalian modern. Pada penggalian modern ini, pengenalan mesin pengeruk mulai terjadi. Pada tahun-tahun berikutnya, penggalian terusan dipercepat dengan pengenalan mesin pengeruk atau bisa disebut dengan dredger. Alat berat yang memungkinkan pengeruk tanah dan pasir dari dasar terusan secara lebih efisien. Mesin-mesin ini menggantikan sebagian besar tenaga manual dan mempercepat kemajuan proyek. Yang ketiga, pengaturan aliran air. Sepanjang proses pembangunan, pengeruk dilakukan secara berkala untuk memastikan kedalaman dan lebar terusan yang cukup untuk dilalui kapal-kapal besar. Sistem drainase dan pengendalian aliran air juga dirancang untuk mencegah terjadinya banjir di sekitar lokasi pembangunan. Yang keempat, pembangunan pelabuhan.
Dua pelabuhan utama dibangun di ujung utara, Port Said, dan ujung selatan adalah Suez terusan. Pelabuhan-pelabuhan ini berfungsi sebagai titik masuk bagi kapal yang akan melewati terusan dan menjadi pusat logistik selama pembangunan. Adapun jalan raya dan rel kereta api juga dibangun sekitar terusan untuk mendukung pengangkutan alat berat dan pasokan material konstruksi. Yang kelima, perekrutan dan latihan pekerja. Seiring dengan berjalannya proyek, tenaga kerja paksa berkurang, digantikan oleh pekerja yang lebih terlatih dengan menggunakan mesin berat. Disertai oleh perekrutan pekerja ini dari negara-negara lain untuk mempercepat proses konstruksi. Terusan Suez pun selesai dibangun pada tahun 1869 dan berhasil diresmikan pada tanggal 17 November dengan total pengerjaan 99 tahun dari awal penggalian. Peresmian Terusan Suez dirayakan dengan perayaan yang sangat besar. Namun, Mesir berakhir dengan hutang yang sangat besar, yang kemudian kehilangan kendali atas Terusan Suez, yang membuat Eropa, terutama Inggris dan Mesir, mendominasi pada pengelolaan serta pengaruh terhadap Terusan Suez. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi ini adalah setelah dibuka, Terusan Suez ini menjadi jalur perdagangan utama dunia dan mengubah peta perdagangan internasional. Terusan Suez ini memotong perjalanan kapal antara Eropa dan Asia secara drastis dan menjadi elemen strategis dalam sejarah dunia, terutama itu saat konflik politik dan juga ekonomi.